Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bertemu kembali dengan materi pembelajaran IPS kelas 8. Sebelum menyimak pelajaran ini, silakan kalian like dan subscribe. Terima kasih untuk yang like dan subscribe. Semoga lebih semangat untuk berbagi ilmu. Oke, yang akan kita pelajari yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Poin-poin yang dipelajari yaitu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat dan bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat sehingga sampai di Indonesia. Coba perhatikan gambar di atas. Negara Indonesia terletak di posisi silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, benua Asia, dan benua Australia. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah dan kaya akan budaya. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu adanya penjajahan di masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam bidang aspek geografi, sosial, budaya maupun politik. Penjajahan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Rakyat dari berbagai daerah berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi, tetapi seringkali mengalami kegagalan. Bangsa Indonesia sadar bahwa perlawanan di berbagai daerah gagal karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia menemukan strategi baru perjuangan kemerdekaan, yakni melalui organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan perjuangan mencapai kemerdekaan dengan organisasi modern dan melalui berbagai cara. Tonggak penting gerakan persatuan nasional dengan dilaksanakannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Melacak perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai terpaan pada masa lalu sangat penting, karena menjadi cermin bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting gerakan persatuan nasional. Semangat persatuan dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Pada bulan Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Latar belakang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia.
Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing sempat merugikan bangsa Indonesia karena keinginan mereka untuk menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme yang melahirkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa-bangsa Asia. Hubungan politik kerajaan-kerajaan telah terjalin sejak lama. Perkembangan kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Kondisi ini berubah ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Coba perhatikan gambar-gambar rempah-rempah di atas. Apakah kalian pernah melihat barang-barang tersebut? Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bagi bangsa-bangsa Barat. Ini adalah contoh gambar rempah-rempah yang ada di Indonesia. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha untuk memperolehnya. Motivasi 3G, Go, Gospel, dan Glory. Gospel dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa
Tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau menyebarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan wilayah Amerika bagian selatan. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong terjadinya imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan dari sebelum Masehi. Mengapa bangsa-bangsa Eropa tidak mencari sendiri ke Indonesia? Karena pada saat itu mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan digantikan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang yang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah kegiatan di bidang transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada saat itu. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti ditemukannya kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk mulai melakukan berbagai petualangan. Kedatangan bangsa-bangsa Barat. Bagaimanakah proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Perhatikan rute proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ini adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Portugis yang jalur merah ini.
ke ujung Afrika Selatan, kemudian langsung ke Indonesia. Dan yang biru adalah ekspedisi dari bangsa Belanda melalui ujung Afrika Selatan, Calicut, India, Malaysia, langsung ke Indonesia. Dan bangsa Spanyol ini dengan warna yang hitam. Kalau bangsa Spanyol dari benua Eropa langsung ke wilayah benua Amerika bagian tengah, ke sini baru berputar sehingga tiba di wilayah Maluku. Dari Filipina baru turun ke Maluku. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Dipimpin oleh Bartolomeu Dias, melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat benua Afrika. Bartolomeu Dias dan kawan-kawan bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun mengalami kegagalan. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, dan dia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha yang berasal dari Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, sama pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, atau Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Pemimpin ekspedisi Belanda yang datang ke Indonesia adalah atau dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan wilayah benua Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur melalui Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Cornelis de Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi yang lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri.
Maksud mereka sendiri itu yaitu di antara para pedagang bangsa Belanda sendiri. Maka untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Perserikatan Maskapai Dagang Hindia Timur, atau dinamakan VOC. VOC merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Tadi sudah dijelaskan, maka pada tahun 1602 didirikanlah Badan Dagang yang dinamakan VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Good, mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Pulau Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu bangsa Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta yang pada saat itu penguasa bagian wilayah Banten memberikan izin kepada VOC dagang di Jakarta atau di Jakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, ternyata Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada Inggris. Nah, kebijakan itu akhirnya membuat bangsa Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Steenkoen membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris dicabut. Nah, pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati kekuasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Oke, selesai sudah materi bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa sehingga sampai di Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah like. Terima kasih pula untuk yang sudah mensubscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.